Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini Sahabat Medis ingin berbagi latihan soal-soal SKB CPNS bidang keperawatan. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 41 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami kelelahan pada lengan dan tungkai kanan. Pemeriksaan tekanan darah 160/100, CT scan menunjukkan infak basal ganglia kiri. Pasien mendapat terapi manitol 4 kali 125 mili. Pemberian manitol pertama pada pukul 8, diberikan selama 1,5 jam dengan faktor tetesan 20 tetes per menit. Pertanyaannya, berapa tetes per menit manitol yang diberikan pada pasien tersebut? Untuk soal semacam ini pada tahun kemarin juga sempat keluar untuk menghitung tetesan infus, dan rumus untuk menghitungnya adalah jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit. Pada soal diketahui jumlah cairan yang dibutuhkan adalah 4 kali 125, berarti 500 mili. 500 mili kita kalikan faktor tetes 20, kemudian kita bagi waktunya. Waktunya di sini 1,5 jam, berarti nanti 1,5 kali 60 dan akan ketemu 28 tetes per menit. Oke, saya ulangi untuk rumus perhitungan tetesan infusnya. Jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi waktu pemberian dalam menit. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang perempuan usia 44 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan pembesaran pada leher, sesak nafas, berkeringat banyak, tidak tahan dingin. Hasil pemeriksaan fisik, tremor, gelisah, tekanan darah 130/90, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi pernafasan 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Apakah faktor penyebab utama pada kasus tersebut? Jika kita amati pada soal, penyebab keluhan pasien adalah adanya pembesaran pada leher yang merupakan hipertrofi kelenjar tiroid, yang mana untuk pembesaran kelenjar tiroid itu sendiri disebabkan karena kekurangan yodium. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan usia 18 tahun dirawat di rumah sakit karena tidak bisa makan dan kesulitan menelan. Perawat melakukan pemasangan NGT sesuai advice dokter. Sesuai prosedur, perawat memasukkan selang sampai pada batas yang ditentukan. Apakah langkah prosedur berikutnya dari tindakan keperawatan tersebut? Nah, soal semacam ini tahun kemarin juga ada yang keluar, yaitu tentang SOP prasat medis seperti pemasangan NGT, pemasangan infus, pemasangan kateter, EKG. Nah, itu nanti coba dibaca-baca lagi soalnya tahun kemarin banyak yang keluar. Oke, kembali kepada soal. Pada soal, sesuai prosedur perawat memasukkan selang sampai pada batas yang ditentukan. Jadi ini selangnya sudah masuk. Tindakan berikutnya yang harus dilakukan adalah memasukkan udara dan mendengarkan dengan stetoskop untuk mengetahui apakah ujung selang sudah tepat ada di lambung. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Untuk yang B, memfiksasi selang di pipi pasien menggunakan plester. Ini dilakukan setelah tindakan yang A. Yang C, membersihkan alat dan merapikan pasien. Ini di akhir. Membilas lambung menggunakan aquades. Ini juga dilakukan setelah pengecekan apakah ujung selang sudah tepat ada di lambung. Kalau yang E, menganjurkan pasien untuk menelan. Ini di awal waktu kita memasukkan selang. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Pasien laki-laki usia 60 tahun merasa jenuh setelah menjalani hemodialisa yang ke-12.
Pasien merasa bosan dengan pengobatan yang dijalani. Perawat berinteraksi dengan pasien dan memaksimalkan nilai serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Apakah prinsip etik yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Oke, prinsip etik ya, ini kita bahas satu persatu. Untuk yang A, justice. Justice ini keadilan. Yang B, otonomi, kemandirian. Yang C, veracity, ini kejujuran. Yang D, beneficence, ini perbuatan baik. Yang E, non-maleficent, ini tidak merugikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, beneficent. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak, kadang bercampur bercak darah sekitar 1 bulan. Pasien sering berkeringat tanpa kegiatan, berat badan turun 2 kg. Riwayat kesehatan keluarga, bapak pasien pernah menderita batuk lama dan telah meninggal. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien tersebut? Oke, kalau pada kasus dapat disimpulkan kalau pasien ini mengarah ke TBC. Jadi pemeriksaan penunjang yang cocok untuk pasien tuberkulosis adalah yang D, pemeriksaan sputum bakteri tahan asam. Untuk yang spirometri, ini adalah pemeriksaan untuk mengecek fungsi paru, biasanya untuk pasien-pasien asma dan PPOK. Untuk yang B, pemeriksaan darah ini kurang tepat. Yang C juga kurang tepat. Kalau yang E, peak flow meter, ini untuk memeriksa kelancaran aliran udara yang mengalir dari paru-paru. Ini biasanya untuk pasien asma. Oke, sementara sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran di tes SKB nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.